Hari ini gue kacau karena nggak pergi ke rumah sakit. Padahal gue tahu ada yang nggak beres sama tubuh gue. Seperti biasa, kejadian ini sebenarnya bukan hari ini, tapi 7 bulan yang lalu. Gue mau mulai cerita ini dengan ngasih tahu kalau waktu kejadian ini, umur gue 29 tahun. Pertama, sedikit cerita latar belakang dulu. Hari Minggu 2 April tahun 2017, dimulai seperti hari Minggu biasa buat gue. Gue bangun, olahraga dikit, terus keluar rumah buat ngurus beberapa keperluan. Urutan pertama di daftar kegiatan gue hari itu adalah ganti oli mobil pacar gue dan mobil gue sendiri. Gue nyetir ke tempat ganti oli mobil pacar gue dulu. Lalu balik ke rumah dia buat ngambil mobil gue. Setelah itu, gue balik lagi ke tempat ganti oli pakai mobil gue, dan mereka mulai ngerjain mobil gue. Gue duduk di ruang tunggu sambil main sosmed, sampai akhirnya kejadian yang bakal mengubah hidup gue selamanya terjadi. Pas lagi nonton video, tiba-tiba gue ngerasa sakit kepala muncul tepat di belakang mata kanan gue. Terus, rasanya langsung nyebar ke belakang tengkorak kepala gue. Karena gue belum pernah kena migrain sebelumnya, gue mikir, oh ini mungkin rasanya migrain, dan gue coba tahan aja. Sakitnya nggak berhenti, tapi juga nggak sampai bikin gue teriak. Walaupun gue agak khawatir, karena datangnya tiba-tiba banget. Ganti olinya selesai, dan gue langsung ngabarin pacar gue lewat pesan, kalau gue sakit kepala, dan mau balik ke rumah dia buat tidur sebentar. Gue balik ke rumah dia, minum beberapa obat pereda nyeri, yang ternyata itu kesalahan, lalu tidur. Beberapa jam kemudian gue bangun, tapi sakit di kepala gue masih parah banget. Gue mutusin buat tidur lagi semalaman. Mikir, besok pagi gue bakal mendingan dan bisa kerja. Hari Senin pagi gue bangun dengan kondisi masih sakit. Gue ngerasa sama sekali nggak sanggup nyetir ke tempat kerja. Apalagi kerja di lapangan seharian dengan kondisi kepala kayak gitu. Pacar gue berusaha keras nyakinin gue buat ke IGD. Tapi gue bilang, gue cuma butuh istirahat dan bakal baik-baik aja. Dengan berat hati, dia ngebolehin gue istirahat seharian. Tapi gejala gue sama sekali nggak membaik. Satu-satunya hal yang bikin agak mendingan cuman obat pereda nyeri dan tidur. Padahal, gue sendiri sebenarnya nggak suka minum obat. Hari Selasa gue bangun dengan kondisi yang sama persis. Di titik ini, pacar gue udah nggak tahan lagi buat bawa gue ke rumah sakit. Walaupun gue nolak, dia maksa bawa gue ke IGD, dan ternyata keputusan pacar gue itu yang nyelamatin nyawa gue. Di IGD, gue jelasin semua gejala gue. Sambil bilang juga kalau gue punya fobia parah sama jirim sintik dan segala sesuatu yang masuk lewat pembuluh diri. Mereka kirim gue buat CT scan kepala tanpa cairan tambahan. Karena gue nggak mau dipasang infus. Setelah CT scan selesai, gue dibawa balik ke ruangan buat nunggu hasilnya. Saat gue lagi duduk nunggu, gue ngeliat dokter yang nanganin gue lari kecil di lorong rumah sakit. Di situ, gue langsung mikir, wah ini pasti ada yang kacau banget. Dokternya langsung masuk ke ruangan dengan panik dan bilang, "Dengar ya, Anda kena stroke, dan sekarang ada pendirihan cukup besar di otak Anda. Saya harus pasang infus sekarang juga. Lakuin CT scan lagi, dan abis itu, Anda harus segera dipindahin ke rumah sakit yang lebih besar." Hidup gue langsung berhenti. Stroke, umur gue 29. Gimana bisa? Gue nggak bisa mencerna apa yang lagi terjadi. Gue nengok ke pacar gue, dan minta dia langsung nelepon nyokap gue. Gue nelpon nyokap gue, sambil nahan tangis. Gue coba jelasin apa yang lagi kejadian. Sedikit catatan, gue tinggal beda kota sama semua anggota keluarga gue. Gue jelasin singkat. Lalu nutup telepon karena dokter-dokter lagi gerak cepet. Gue minta nyokap gue yang nelepon bokap gue. Setelah itu semuanya terasa kayak mimpi. Mereka pasang infus, CT scan lagi, lalu gue dibawa naik ambulans ke ruang perawatan intensif ke rumah sakit yang lebih besar. Di sana gue disambut hampir seluruh tim saraf, mulai dari dokter senior sampai mahasiswa kedokteran. Dokter pertama yang gue temui bilang dia nggak percaya. Gue masih sadar, apalagi masih bisa jalan dan ngomong. Dia bilang, Biasanya orang dengan kondisi kayak gini datang ke sini cuma 2 kemungkinan, koma atau sudah meninggal. selama di ruang perawatan intensif, mereka pasang jalur khusus langsung ke arteri di pergelangan tangan gue. Lalu 2 infus lagi di tangan gue yang lain. Total, jadi 4 infusan. Mereka langsung minta gue tanda tangan surat kuasa keputusan medis. Karena mereka yakin kondisi gue bakal memburuk dan gue nggak bakal bisa bikin keputusan sendiri. Mereka nurunin tekanan diri gue secara buatan
buat mencegah pendirihan lanjutan di otak. Sambil masukin berbagai cairan ke tubuh gue, orang tua gue baru datang ke rumah sakit keesokan harinya. Sore harinya, hari Rabu, gue dikirim buat pemeriksaan pembuluh diri otak. Kalau lo belum pernah ngalamin pemeriksaan ini, anggap diri lo beruntung. Gue udah ngalamin 3 kali. Lo dibaringin di meja, dikasih obat penenang, tapi lo tetap dalam keadaan sadar. Terus mereka masukin alat lewat pembuluh diri besar, disilingkingin. Dan alat itu dinaikin sampai ke leher, buat nyemprotin cairan khusus langsung ke pembuluh diri otak. Sekali lagi, lo dalam keadaan sadar selama tindakan itu. Pemeriksaan pertama nggak ngasih hasil, karena diri di otak gue kebanyakan. Jadi gambarnya ketutup. Kondisi gue akhirnya stabil, pendirihan berhenti, dan gue dibolehin pulang hari Jumat pagi. Jatah cuti medis gue habis semua. Dan sejak itu gue dianggap tidak bekerja sementara. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. 6 minggu kemudian gue harus balik lagi ke rumah sakit buat pemeriksaan ulang, buat nyari penyebab stroke gue. Kali ini mereka nemuin penyebabnya. Di otak gue ada sambungan pembuluh diri yang salah, di mana pembuluh diri bertekanan tinggi nyambung ke pembuluh bertekanan rendah, dan akhirnya pembuluh itu pecah. Dari yang gue pahami, ini cuma bisa kejadian karena 2 hal, yaitu benturan keras di kepala yang gak pernah gue alami, atau murni sial aja. 6 minggu setelah itu, gue masuk buat operasi besar, buat benerin masalah ini. Gue dibius total, kepala gue dibuka, dan otak gue dioperasi selama 12 jam oleh ahli bedah saraf terbaik. Pemeriksaan pembuluh diri ketiga dilakukan saat gue masih dibius, karena awalnya mereka kesulitan nemuin titik masalahnya. Gue bangun malam itu dengan rasa sakit paling parah yang pernah gue rasain seumur hidup gue. Selama gue tidur, mereka nambah 2 infus lagi. Jalur arteri di pergelangan tangan, dan 1 jalur di dada yang langsung menuju ke jantung. Obat penghilang rasa sakit cuma ngasih lega sekitar 5 menit, lalu 55 menit berikutnya, gue cuma bisa mohon-mohon minta obat lagi. Tapi obat cuma boleh dikasih 1 kali per jam. Bisa dibilang, itu malam terpanjang dalam hidup gue. Operasinya sukses total. Dan dokter bilang, gue nggak akan pernah ngalamin kejadian kayak gini lagi. Tapi keesokan harinya, gue sadar. Penglihatan gue jadi makin parah. Gue nggak bisa buka 2 mata sekaligus, harus salah satu. Gue sampai harus pakai penutup mata, dan akhirnya ketemu terapis penglihatan beberapa minggu kemudian. Operasi gue hari Rabu, dan hari Jumat, gue udah dibolehin pulang. Walaupun masih kesakitan luar biasa. Lompat ke tanggal 2 Oktober tahun 2017. Penglihatan gue hampir normal lagi. Dan setelah 6 bulan gak kerja, gue akhirnya siap balik kerja. Gue seneng banget pas hari pertama kerja. Walaupun gue belum kerja lapangan dan cuma tugas di gudang alat. Sekitar jam setengah 12, gue makan siang dan lanjutin baca buku. Jam setengah 1 gue balik kerja, dan sekitar 10 menit kemudian, gue ngerasa mau ke toilet. Gue jalan ke toilet, selesai, lalu balik lagi. Di tengah jalan, gue nengok ke kiri sebentar, lalu balik nengok ke depan, dan di situ ada masalah. Gue bisa lihat pintunya, tapi di penglihatan samping gue ada semacam gelembung melayang yang muter ulang pemandangan dari kiri tadi. Kedip-kedip, kayak lampu disko. Gue masuk, duduk, dan coba ngedip-ngedipin mata buat ngilangin itu. Gue mulai mual, pusing, dan kaki kiri gue kesemutan. Gue kayaknya sempat coba nelpon tunangan gue buat minta tolong. Tapi gue nggak inget, karena gue pingsan. Hal berikutnya yang gue inget, ada mandor berdiri di atas gue nanya gue nggak apa-apa. Di kepala gue cuman kepikiran, kok dia ada di kamar gue? Gue linglung, muka gue kebanting ke beton, mata gue luka, dan kacamata gue bengkok. Atasan gue bawa gue ke IGD. Mereka lakuin berbagai pemeriksaan. Sel darah putih, gue tinggi banget, tapi nggak nemu infeksi apapun. Jadi mereka nyimpulin itu cuma dehidrasi dan pingsan. Gue kontrol ke dokter umum gue. Dan setelah lihat hasil diri, dia minta gue balik ke dokter saraf di rumah sakit besar. Dan sekarang, inilah kondisi gue hari ini. Gue didiagnosis punya gangguan kejang. Kata dokter, ini akibat langsung dari stroke, bukan dari operasinya. Karena gue terlalu lama ngebiarin diri ngisi otak gue, bagian itu jadi rusak dan memicu kejang. Kalau aja gue ke IGD dari awal, mungkin hidup gue sekarang beda. Sekarang artinya gue kemungkinan besar bakal kehilangan izin mengemudi khusus dan karir kerja gue selesai. Syukurnya perusahaan gue besar
dan masih bisa mindahin gue ke posisi lain. Tapi, itu nggak ngilangin rasa sakit dan kecewa gue. Kerja lapangan, itu hal favorit gue. Gue ngerasa puas tiap hari. Gue udah ngasih tenaga, keringat, dan air mata buat karir ini, dan sekarang, bagian itu selesai. Jujur aja, keadaan ini nyebelin. Gue nggak seneng, tapi gue nggak biarin ini ngerusak pandangan hidup gue. Gue nolak nyerah sama hidup. Gue yakin gue bisa lewatin ini. Dan gue pasti bisa. Gue libur kerja sampai 8 Januari tahun 2018. Dan setelah itu, gue bakal balik kerja dengan semangat yang sama. Gue ceritain ini sebagai peringatan. Buat siapapun yang baca. Tolong gue mohon, kalau lo ngerasa ada yang nggak beres sama tubuh lo, jangan nunda. Langsung aja ke rumah sakit. Jangan sok kuat kayak gue. Lo yang paling tahu tubuh lo sendiri, dan lo juga tahu kapan sesuatu nggak beres. Terima kasih buat semua yang udah mau baca cerita gue. Semoga Tuhan selalu jaga hidup dan kesehatan kalian. Selesailah cerita tentang gue yang kacau karena nggak pergi ke rumah sakit. Padahal gue tahu ada yang nggak beres sama tubuh gue. Sekian cerita hari ini. Salam Divinator.